Ya, adapun hadis, ya, hadis-hadis ada sekitar 6 hadis disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahrim ala Tarb. Ya, di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Al-Bukhari. Ya. Saya bacakan hadisnya, ya. Hadisnya ma'ruf tentu, la yakuna aqwam min ummati. Tapi saya ingin bacakan dari Sahih Al-Bukhari, ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, di jilid 7 ayat 106, halaman 106 kata Imam Bukhari, bab ma jaa fi man yastahillul khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi. Bab tentang orang yang menghalalkan khamr dan menamakannya dengan selain nama khamr. Lihat, Imam Bukhari sedang buat sebuah bab. Dan kita tahu bahwasanya fiqhul Bukhari fi tabwibihi, fikih Imam Bukhari itu berdasarkan bab-bab yang dia buat. Sekarang dia sedang membuat suatu bab, kemudian dia berdalil, dan dalilnya harus hadis yang sahih menurut Imam Bukhari, hadisnya sahih menurut Bukhari. Kemudian dia berkata, wa qala Hisham bin Ammar, berkata Hisham bin Ammar. Di sini Imam Bukhari tidak mengatakan haddatsani, tapi dia mengatakan wa qala. Dan kalau dalam ilmu hadis disebut hadis muallaq. Nah, di sinilah Ibnu Hazm rahimahullah berusaha mendhaifkan hadis ini dengan mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dengan ta'liq, tidak mengatakan haddatsani dan hadisnya dhaif. Dibantah oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari, ya, tersambungkan dengan Hisham bin Ammar. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang bukan melewati Al-Imam Bukhari tapi melewati yang lain melalui Hisham bin Ammar. Dan bahkan banyak riwayat-riwayat yang langsung menyambung kepada di atas Hisham itu Sadaqah bin Khalid. Intinya hadis ini sahih. Hadis ini sahih dan Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini. Yang tidak menyebutkan hadis yang lain. Perhatikan sini, beliau tidak menyebutkan hadis yang lain dalam bab ini kecuali hadis ini. Beliau berkata, wa qala Hisham bin Ammar qala haddatsana Sadaqah bin Khalid qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi qala haddatsana Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari. Wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya sahabat ini Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun. Akan ada dari umatku suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira, yang mereka menghalalkan al-hira yaitu zina, wal harira menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, wal khamra menghalalkan khamr, wal ma'azib dan menghalalkan alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, akan ada suatu kaum yang mereka singgah di samping gunung, samping bukit, yaruhu alaihim bisarihatin lahum, kemudian kambing-kambing mereka, ternak-ternak mereka digembalakan. Ya'tihim al-faqir lihajatin, terus ada seorang fakir datang kepada mereka, ada keperluan, fayaqulun, maka orang-orang ini berkata kepada fakir tersebut, irji ilaina ghadan, kembalilah kepada kami besok. Fayubayyituhumullah wa yada'ul alam, namun pada malam hari tersebut Allah timpakan adab kepada mereka, Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka. Wa yamsahu akharin qiradatan khanazir, dan Allah merubah sebagian mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya alat musik itu haram dari beberapa sisi. Pertama bahwasanya Nabi mengatakan dalam rangka mengingatkan, la yakunanna, akan ada min ummati aqwamun, dari umatku suatu kaum, ya, ini peringatan, ya. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda mukjizat Nabi menyebut tentang perkara yang terjadi masa depan. Di antara tanda hari kiamat adalah orang menghalalkan musik, ya. Dari umatku, dari umat Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi belum ada yang mengharamkan musik, ya. Mungkin Romawi, Persia, mereka sudah haramkan musik dari dulu. Tapi Rasulullah berbicara tentang umatnya. La yakunanna aqwamun min ummati, akan ada dari umatku satu kaum yang mereka istilah hira, menghalalkan zina. Kita bilang siapa sih umat Muhammad mengharamkan zina? Kita ternyata baru-baru ada seorang mahasiswa atau dosen IAIN yang kemudian menghalalkan zina, yang baru-baru heboh, ya. Yang tidak kita bayangkan, ternyata memang benar-benar ada dengan berbagai macam dalih, ya. Ternyata ada dari umat Muhammad yang menghalalkan zina, yang penting cocok sama cocok, yang penting bukan istri orang, ya. Enggak apa-apa, bukan namanya zina, ya. Bukan namanya
zina wal billah ya. Jadi boleh ya. Jadi ternyata ada. Ini tanda-tanda mukjizat Nabi tanda hari kiamat dan ternyata ada di zaman kita orang Indonesia yang kemudian menghalalkan zina. Mudah-mudahan dia bertobat ya. Hira wal harira kemudian mengharamkan kain sutra bagi laki-laki dan itu sudah banyak ya orang-orang yang kemudian mengatakan sutra halal bagi laki-laki. Wal khamra menghalalkan khamar dan Imam Bukhari tadi mengatakan tentang orang yang bab fiman yastahilul khamr tentang orang yang menghalalkan khamar wa yusammihi bi ghairi ismihi dan menamakan khamar dengan nama yang lain. Apakah dibilang ini minuman kesehatan atau minuman ruhani atau apalah macam-macam mereka namakan. Wal ma'azif dan alat-alat musik. Alat musik. Jadi Rasulullah menggandingkan 4 perkara. Zina, alat sutra kain sutra bagi laki-laki, kemudian bir dan alat-alat musik. Ini semuanya haram. Ini menunjukkan kata Nabi yastahillun akan menghalalkan berarti hukumnya haram. Kemudian juga di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada suatu kaum untuk apa yang mereka lakukan, apakah mereka berzina, apakah mereka menghalalkan sutra atau mereka minum khamar, tapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka dan sebagian mereka dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Mereka melakukan perkara-perkara yang haram yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi 4 perkara yang haram. Ini dalil sangat tegas bahwasanya musik itu haram dan al-ma'azif dengan kesepakatan para ulama adalah alat musik. Alat musik. Taib. Hadis ini sahih. Saya katakan tadi, Imam Bukhari mensahihkan hadis ini, maka dia masukkan Sahih Bukhari dan dia berdalil dengan hadis ini untuk membuat suatu bab dan dia tidak menyebutkan hadis yang lain. Biasanya Imam Bukhari kebiasaan beliau kalau menyebut satu bab, beliau menyebutkan misalnya hadis mu'allaq kemudian beliau menyebutkan hadis usul, hadis utama, tapi beliau terkadang menyebutkan perkataan salaf ya, atau hadis-hadis yang mu'allaq. Ya, tapi ini tidak. Kali ini Imam Bukhari menyebutkan satu bab dan hadis ini doang. Ya, sehingga hukumnya hadis ini nyambung meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham bin Ammar ya. Meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham Hisham bin Ammar ya. Dan itu guru beliau dan Hisham bin Ammar adalah guru Imam Al-Bukhari sehingga dianggap sambung oleh para ulama. Oleh karena Ibnu Hajar telah membahas dalam Taghliqut Ta'liq kemudian menyebutkan sanad-sanadnya yang menyambungkan hadis ini dan banyak sekali ya. Sebenarnya kalau saya ada waktu saya ingin gambar sanadnya sehingga jelas bahwa ini hadis sahih tidak benar perkataan Ibnu Hazm rahimahullah. Tapi mudah-mudahan suatu saat ada waktu mungkin saya dengan murid-murid saya mungkin ingin gambar sanadnya supaya jelas ya. Ya. Tapi cukuplah, tidak perlu kita gambar sanadnya, cukuplah yang mensahihkan hadis ini banyak sekali. Pertama Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian yang mensahihkan juga Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya Al-Mustakhraj Sahih Bukhari. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dia meriwayatkan hadisnya dalam Sahih Bukhari tapi bukan lewat jalur Bukhari, dalam jalur lain. Jadi kalau Imam Bukhari meriwayatkan jalur ini dia lewat jalur lain, tetapi ini menguatkan hadis ini karena diriwayatkan dari jalur lain oleh Abu Bakar Al-Ismaili. Kemudian Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis dalam sahihnya. Kemudian Hafiz Ibnu Shalah juga meriwayatkan mensahihkan hadis dalam Ulumul Hadis. Badruddin Ibnu Jama'ah juga mensahihkan hadis ini ya. Kemudian Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Ikhtisar Ulumul Hadis mensahihkan hadis ini. Ibnul Mulaqin ahli hadis, ini ahli hadis semua ya. Kemudian juga Al-Iraqi ya mensahihkan hadis ini juga. Badruddin Al-Aini ya, mazhab Hanafi juga mensahihkan hadis ini dalam Umdatul Qari. Ibnu Hajar Asqalani ahli hadisnya ulama Syafi'iyah juga mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Kemudian Al-Wazir ya juga mensahihkan hadis ini. As-Sakhawi dalam Fathul Mughith, Ahmad Syakir, Al-Albani ya, Syuaib Al-Arnaud ya. Ahli hadis zaman sekarang apa? Albani, Syuaib Al-Arnaud. Albani, Syuaib Al-Arnaud. Semua mengatakan sahih. Ya. Kemudian dibuang semua ulama ini ambil Ibnu Hazm ya, tentu ini tidak tepat ya, itu tidak tepat dan mereka lebih hebat dari Ibnu Hazm dalam masalah hadis dan lebih banyak, lebih hebat, lebih banyak. Taib